Nona Lu, cepat datang ke sini. Ada yang bilang Anda berperilaku tidak pantas, main belakang. Mengambil sumber daya medis orang lain, tempat tidur Anda akan dicabut dari rumah sakit kami. Segera datang ke rumah sakit. Lu Yifei, wanita jahat kamu, berani merebut suamiku dan hamil. Kalau ku tangkap kamu, ku buat kamu mati mengenaskan. Apa yang sebenarnya terjadi? Jelaskan pada kami, jelaskan. Hari ini harus beri kami penjelasan, semuanya. Mohon tenang, semuanya. Kami, Ding Xuan, pasti akan melunasi semua utang pada kalian. Diam. Omong kosong ini sampai kapan? Bai Ding Fuan, ku beritahu kamu. Uangnya hari ini tidak kubutuhkan. Tapi grup Ding Xuan kamu, bersiaplah untuk bangkrut. Ya, sebarkan di internet. Buat dia bangkrut. Aku mohon, semuanya. Berikan Xuan sedikit lagi. Bos Lu tiba. Sayang, kamu sedang hamil, kenapa masih? Bosyo, utang Ding Xuan pada Anda akan ditransfer ke rekening Anda dalam 12 jam. Ini sudah keterlaluan, tidak baik untuk kedua belah pihak. Atas nama saya, hari ini cukup dulu. Tentu harus menghargai wajah Bos Lu. Tapi priamu berkali-kali mempermainkanku. Kau pikir Yozi mudah ditipu? Lalu apa yang kau mau? Suruh dia berlutut, beri aku 3 kali sujud. Ini selesai, kamu. Bosyo, pria tidak boleh sembarangan berlutut. Suamiku tidak boleh. Hari ini, aku yang akan berlutut untuknya. Bos Lu, jangan bercanda. Anda putri keluarga Lu, lagi hamil. Siapa berani suruh Anda berlutut? Aku tidak bercanda. Sayang. Jangan. Sayang, aku Lu Yifei, tidak pernah ingkar janji. Hari ini aku berjanji pada Bosyo. Harus kutepati. Sudah, jangan lebay. Aku Yosi yang terhormat. Menyuruh wanita hamil berlutut, kalau terjur, maukah aku? Sayang, cepat bangun. Terima kasih atas pengertian Bosyo. Utang pada Anda sudah ditransfer, mohon diperiksa. Pergi. Bos Lu, gaya kerja Anda sangat kukagumi. Tapi selera kamu dalam memilih pria memang tidak bagus. Sayang. Kamu sudah menderita, ya? Sayang, kamu baik-baik saja? Omongan orang-orang itu tidak penting. Anggap saja seperti angin lalu, ya. Sayang, Ding Xuan masih ada. Kekurangan dana 1 miliar. Setelah menyelesaikan Yo Group, sisanya mungkin. Jangan khawatir, sayang. Pengembangan tanah di Xikang akan aku serahkan padamu. Dana awal 500 juta, keuntungan selanjutnya akan lebih dari cukup untuk menutup kekurangan 1 miliar itu. Sayang, terima kasih. Sayang, kita ini suami istri, tidak perlu mengucapkan itu. Oh ya, hari ini pemeriksaan kehamilan terakhirku. Temani aku ke sana, ya. Baik. Pesan siapa itu? Sayang, ada masalah mendadak di lokasi proyek. Aku akan terlambat rumah sakit, tapi pasti sampai. Baik, kamu urus saja dulu pekerjaanmu. Aku bisa sendiri. Aku tidak apa-apa. Wah, Nyonya Bai, rupanya Anda orang yang rendah hati. Kalau bukan karena wanita jahat itu, kami tidak akan tahu. Anda adalah istri Bos Bai dari grup Ding Xuan. Benar juga, aku heran meski sudah mau melahirkan. Bentuk tubuh, aura, dan kulit Anda tetap terjaga dengan baik. Ternyata Anda adalah pemilik Ding Xuan. Nyonya Bai, sebagai sesama wanita, aku sangat mengerti Anda. Dan sangat marah untuk Anda. Jadi kami semua di sini untuk mendukung Anda. Membantu menghukum wanita jahat itu.
Wah, wanita tidak tahu malu ini. Berani sekali datang ke sini. Tenang, Nyonya Bai. Aku pasti akan memberikan kepuasan untuk Anda. Kepala Chen, apa yang sebenarnya terjadi? Nona Louis Fei, ya? Saya datang untuk memberitahu sesuai peraturan pusat kami. Untuk membersihkan suasana, Anda tidak dapat melanjutkan pemeriksaan di pusat kami. Kami tidak melayani Anda. Saya mendaftar sesuai prosedur, mengapa tidak boleh diperiksa? Hanya karena ada yang memfitnah saya. Kalian melanggar aturan mengusir pasien? Apakah rumah sakit ini masih memiliki keadilan? Keadilan? Anda yang tahu salah tapi tetap melakukan. Pantas bicara tentang keadilan? Sungguh membuka mata kami. Saya ulangi, pusat perawatan kelas kami tidak melayani orang seperti Anda. Kamu salah tapi tetap melakukan, sebaiknya Anda sadar diri. Siapa sebenarnya yang jahat? Kamu benar-benar tak tahu malu ya? Hari ini aku akan mengajarmu pelajaran. Ibu Bai pukul yang tepat, orang jahat seperti ini harus dihukum berat. Benar, orang jahat harus dimasukkan kandang babi dan dilempar ke neraka. Sekarang zaman hukum, kalian berani sekali menyebar fitnah dan memukul orang. Salah satu perbuatan kalian saja sudah cukup untuk masuk penjara. Kamu berani mengancamku? Dengar ya, suamiku itu adalah CEO grup Dingshuan. Jangankan memukulmu, hari ini bahkan jika aku membunuhmu, dia pasti bisa carikan solusinya untukku. Hei, apa kamu melotot? Orang jahat sepertimu. Jangan hanya ibu bayang memikul, kalau kami lihat pun. Pasti kami pukul satu-satu. Ini namanya membela keadilan. Wah ibu Bai, lihat wanita ini. Malah bawa mobil mewah, pasti. Dibeli pakai uang suamimu yang dicurangi. Bagus, dasar wanita tak tahu malu. Kamu berani pakai uang suamiku untuk beli Mercedes senilai ratusan juta? Bahkan berani pamer di hadapanku. Hari ini akan kuberi pelajaran akibat jadi orang tak tahu malu. Kuberi pelajaran pakai uang suamiku. Kuberi pelajaran beli mobil mewah. Kuberi pelajaran jadi orang jahat. Semua orang jahat pantas mati. Pantas mati semua. Berhenti. Kamu merayu suamiku, masih berani mengancamku? Baik. Pakai uang orang lain, masih sok benar. Kamu benar-benar tak tahu malu tingkat dewa. Lepaskan. Aku mau cari dokter Kiming. Baik, silakan pergi. Kebetulan hari ini di depan semua dokter dan pasien, aku akan tangkap si jahat sekaligus. Menangkapmu dan orang yang beri kamu akses ilegal. Untuk beri keadilan pada semua. Ayo. Lepaskan. Ada apa ini? Mari Samuel lihat. Wanita inilah yang jahat, hancurkan rumah tanggaku. Hamil dengan anak yang tak seharusnya. Sekarang, dengan muka tebal datang ke sini mengancam dan pamer. APA? Bagaimana mungkin aku satu rumah sakit dengan wanita seperti ini? Ini bukan hanya memalukan, tapi bisa pengaruhi pendidikan janin dan celakakan anak. Benar, ini bahaya. Cepat usir dia dari rumah sakit. Aku bukan orang jahat. Kamulah. Ini bukan kontrak pengembangan lahan. Ibu Bai, ini kan perusahaan keluarga Anda? APA? Wanita ini ternyata punya cara seperti itu. Katakan, rayuan apa yang kau berikan pada suamiku? Sampai dia memberikan proyek miliaran ini langsung padamu? Aku tak perlu menjelaskan apapun padamu. Kembalikan. Kembalikan? Kau pantas? Kau tak mau mengaku jujur ya? Aku punya banyak cara untuk membuatmu jujur. Kau mau bicara atau tidak? Jangan mau dihormati malam dan sederhana. Ibu Bai sudah cukup sabar. Jangan diberi muka malah tak mau tahu. Kamu jahat ini ternyata gila juga. Ibu Bai, kau tak boleh lagi lemah hati. Kalau tidak, dia tak akan pernah belajar. Kontrak ini, aku yang berikan ke grup Dingshuan. Omong kosong. Suamiku adalah presiden direktur grup Dingshuan. Mana mungkin butuh orang jahat tak tahu malu sepertimu. Untuk membantunya berbisnis? Berani-beraninya kau bicara begitu. Coba tanya kami, mau percaya atau tidak? Kalau tak percaya, aku bisa telepon dia untuk konfirmasi langsung. Dingshuan, aku mau kau beritahu orang-orang ini. Proyek pengembangan lahan di barat kota, siapa yang memberikannya padamu? Sayang, tentu saja kamu yang memberikannya. Semuaku berasal darimu. Aku menunggumu di bagian kebidanan RS tinggi kota. Aku beri waktu 10 menit, harus sampai. Kalau tidak, kontrak ini batal.
Ada apa sayang? Aku sedang menyetir, sebentar sampai. Hello? Dingshan, APA maksudmu? Jelaskan. Jelaskan apa? Siapa ini? APA? Bukannya dia bilang, Bos Bai adalah suaminya? Kok suaranya saja tak dikenali? Dingshan, kamu? Sayang, sinyalku jelek, nanti ya, ditutup dulu. Halo sayang? Hello? Tadi dia memanggil orang ITU Dingshan? Bukannya itu nama. Presiden Direktur Grup Dingshuan, berani-beraninya dia memanggil langsung namanya. Ah, iya ya. Dan Bos Bai ternyata tak mengenalnya. Jangan-jangan, yang dikatakannya benar? Ibu Bai, ini bagaimana ceritanya? Kenapa Bos Bai dia? Sekarang bisa kembalikan barang-barangku, kan? Kamu benar-benar jahat. Pantasan hari ini berani datang ke sini dengan seenaknya. Ternyata kamu sudah menyiapkan semuanya dari awal. Benar-benar pertunjukan yang bagus. Iya, kenapa aku tidak kepikiran? Dia pasti tidak hanya merebut suami orang, tapi juga sudah menyiapkan aktor palsu untuk berpura-pura jadi Bos Bai. Tapi kalau kamu melakukan ini, meski Nyonya Bai tidak mempermasalahkan, Bos Bai juga tidak akan membiarkanmu begitu saja. Benar. Orang jahat ya tetap jahat, perbuatannya sangat menyedihkan dan rendah. Tidak hanya menipu Bos Bai, tapi juga ingin menipu kami para ibu rumah tangga dan keluarga. Benar-benar pertunjukan yang bagus. Kamu bilang, semua ini diberikan oleh Dingshuan padamu. Baik, hari ini aku akan hancurkan semuanya. Agar kebohonganmu tidak ada gunanya lagi. Dan tidak akan pernah mengincar uang suamiku lagi. Gila, apa yang ingin kamu lakukan? Ini adalah kontrak yang susah payah. Ku dapatkan. Kamu dapatkan? Dasar wanita busuk. Sampai kapan kamu akan terus berbohong? Belum lagi, dengan perut sebesar ini, bagaimana bisa mendapatkan proyek sebesar ini? Kami semua baik hati, tapi tidak bodoh. HMPH, omong kosong macam apa ini yang akan dipercaya orang? Benar, tapi Nyonya Bai bilang dia yang bernegosiasi. Bukan tidak mungkin. Apa maksudmu? Maksudku, orang jahat ini tidak hanya tidak tahu malu, tapi mungkin juga tidak waras. Mengira dirinya bisa menyelesaikan bisnis sebesar ini. Jangan salah, sangat mungkin terjadi. Kamu benar-benar pandai berhitung, ya? Diam. Anakku juga bisa kau hina? Minta maaf pada aku dan anakku. Lepaskan. Lu, jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Lepaskan. Nyonya Direktur, orang jahat ini sudah gila. Kamu, Apa yang ingin melakukan? dasar jahat, berani-beraninya melawanku. Kalau suamiku tahu, dia tidak akan membiarkanmu begitu saja. Benar. Bos Bai terkait padamu. Hanya sementara, kau pikir bisa mengambil posisiku? Mimpi. Lecipila, ini hanya anak yang tidak jelas asalnya. Nanti kalau tes DNA, kebenaran akan terungkap. Kau pikir bisa mendapatkan keuntungan dari anak ini? Hah? Kalian semua tidak tahu kebenaran, asal menuduh. Bisa tanggung akibatnya? Aku justru ingin bertanya padamu, istri Bai yang sedang hamil itu adalah calon penerus dari grup Dingshuan. Kalau sampai terjadi sesuatu, beranikah kau menanggungnya? Masih berani memfitnah. Dasar jahat. Berani-beraninya menuduh manusia. Hidup terlalu lama, sampai bisa bertemu orang macam apa saja. Dasar kurang ajar, berani-beraninya menyebut diri manusia. Kau pikir dengan ini, bisa langsung jadi orang penting, ya? Hari ini, aku akan menghancurkan semua harapanmu, membuatmu. Dan esai kurang ajar ini pergi sejauh-jauhnya. Jangan. Kau ingin menghancurkan segalanya milik Dingshuan? Dingshan, panggilannya mesra sekali, sanggup memilkan. Lihat, kalau orang ini disobek, Dingshuan hancur. Dingshan hancur? Haha, Kereza. Rencana jahatmu lah yang hancur. Ini satu-satunya jalan keluar untuk grup Dingshuan. Sekarang kau hancurkan dengan tanganmu sendiri. Kuharap kau tidak menyesal. Menyesal? Hal yang paling kusesali adalah tahu semuanya terlambat. Hampir saja membiarkan si kurang ajar ini membagi hartaku. Kau dan si kurang ajar di perutmu. Jangan harap. Tapi karena kau sudah datang hari ini, aku juga tidak akan membuatmu, Bai, datang sia-sia. Aku punya hadiah besar untukmu dan si kurang ajarmu, biar kalian senang-senang. Hahaha. Apa yang kau lakukan? Tentu saja membersihkan sampah untuk keluarga Bai. Sayang, aku dan anakmu di rumah sakit bertemu wanita jahat. Dia mengganggu kami. Dia bahkan menyuruh orang berpura-pura jadi kamu. Siapa yang berani? Berani merebut dariku, Bai Dingshuan, dan menyakiti anakku? Istri, siapa yang mengganggumu? Balas saja. Kalau mati, ambil sisanya. Bai Dingshuan,
kau bilang? Sayang, aku sepertinya mendengar yang milikku. Oh. Itu sebenarnya rumah sakit. Sayang, kapan kamu ke rumah sakit? Aku dan anakmu menunggumu di sini. Mau main? Baiklah, hari ini aku akan temanimu bermain. Wanita jahat ini tadi memukul kalian, ya? Baiklah, sekarang kalian berdua. Balas pukul dia. Patahkan tangan kakinya. Barry J. Pelajaran. Suamiku bilang, kalau ada masalah, dia yang tanggung. Biar dia menderita seumur hidup. Harga Ronnie lagi mencari wanita jahat. Terlalu keterlaluan. Proyek suamiku baru saja didapat. Langsung kau ambil. Bahkan berani-beraninya menyombong di hadapanku. Bilang aku keterlaluan. Wanita jahat sekarang. Sudah seberani ini ya, Nyonya Presdir. Kami semua tahu ibu tidak tega. Tapi wanita jahat seperti ini, kalau diberi kesempatan, nanti bisa jadi akan merugikan orang lain lagi, teriak setan. Apapun yang kau lakukan, kenapa harus jadi orang jahat? Bahkan menyusahkan anakmu sendiri. Ikut mati bersamamu, sungguh menyedihkan dan memprihatinkan. Apa yang kau lakukan? Kau tidak boleh melakukan ini, anakku tidak bersalah. Kau melakukan ini, tidak takut karma akan menimpamu. Sendiri atau anakmu? Anak Nyonya, itu adalah putra muda keluarga Bai. Pantaskah mulut kotormu menyebutnya? Anakmu? Nyawa kecil seperti itu pantas disamakan dengan putra muda? Sudah seperti ini masih berpikir merebut sarang burung. Naik ke atas, Nyonya jangan banyak bicara lagi, langsung saja. Berhenti. Aku setuju dengan semua permintaanmu. Jangan sakiti anakku. Orang jahat ini lumayan melindungi anaknya ya. Kau bilang bisa melakukan apapun ya? Ini kau yang bilang. Ya. Aku setuju dengan semua permintaanmu. Asalkan kau lepaskan anakku. Baik, kalau begitu berlututlah dan sujud 50 kali. Serta mengaku salah dengan sungguh-sungguh, bilang dirimu tidak tahu malu. Akui dirimu orang jahat. Baru aku maafkan kamu. APA kau? Bukannya tadi bilang demi anakmu. Bisa melakukan apapun. Ternyata, dari mulut orang jahat. Yang kali hanya kata-kata jahat, masih berpura-pura cinta ibu yang dalam. Ujung-ujungnya hanya memikirkan diri sendiri. Kalau orang sepertimu jadi ibu, semua ibu di dunia akan ikut malu. Untung Nyonya baik hati. Memberi kesempatan padamu dan anakmu, kau sungguh tidak pantas. Kau sama sekali tidak pantas hidup di dunia ini. Kalau kau tidak mau, ya sudah. Aku GM Yuran tidak pernah memaksa orang. Melakukan hal yang tidak ingin dilakukan, hanya bisa menyusahkan anakmu. Ikut mati bersamamu. Biarkan dia ikut mati bersamamu. Baik, aku akan berlutut. Jangan sakiti anakku. Kalau begitu, mulai pertunjukanmu. Oh God, buat yang spektakuler. Bicara. Aku tak punya muka. APA? Aku orang jahat. Aku pantas mati. Wah, ucapan seperti ini bisa keluar dengan lancarnya. Sang ketak tahu malu, memang benar orang jahat. Tak punya malu, sepanjang hidupku, ini benar-benar pertama kalinya aku melihat orang yang tebal muka seperti ini. Ya, wanita ini akhirnya mengaku dia orang jahat. Kalau begitu selanjutnya, Harus bersujud. 50 kali sujud. Setiap sujud harus terdengar jelas, setiap kali. Harus sempurna. Nyonya, jangan-jangan orang jahat ini benar-benar mati? Kamu masih bisa apa tidak? Orang jahat ini suka berpura-pura menderita untuk dapat simpati. Menurutku, 80% ini pura-pura. Ternyata, Nyonya memang bijaksana. Hampir saja. Tertipu oleh orang jahat ini. Meskipun kamu rubah 1000 tahun, lalu apa? Aku bertahu kamu, Kevin mungkin datang terlambat. Tapi tidak akan pernah absen. Hari ini kamu bertemu dengan kami dan Nyonya, ini untuk membuatmu menunjukkan wujud aslimu. Semenderita mungkin. Karena kamu sudah sadar, tapi sujud belum selesai. Maka kita hanya bisa, debu kembali ke debu. Harus bagaimana ya, harus bagaimana? Jangan-jangan, kamu tidak boleh begini, kamu akan menyesal. Ini pembunuhan. Berhenti. Kalian ini, menganggap ini tempat apa? Kamu ini Cheng Yaojin dari mana lagi? Kamu berani membela orang jahat ini? Kamu tahu dia siapa? Berani menyuruhnya berhenti? Berani sekali. Aku tidak peduli siapa. Ini rumah sakit, sekarang zaman hukum. Perbuatan kalian ini adalah kejahatan. Aku harus melindungi keamanan pasien korban. Dan hak-haknya yang sah. Dr. Qin, Wah, siapa ini rupanya? Ternyata kamu adalah dokter baik.
yang menyelundupkannya dan merebut tempat orang lain, Qin Ming. Katanya nomor antrian Dr. Qin. Sangat sulit didapat, Qin Ming. Biasanya susah bertemu. Hari ini malah antak orang jahat ini. Muncul secara tangan. Sepertinya, hubungan mereka berdua sangat dekat. Ini adalah Qin Ming, pusat perawatan satelit Tianhai. Sudah 2 bulan aku menunggu. Tidak bisa dapat nomornya, ternyata ada hubungan dengan selingkuhan ini. Orang seperti ini, apa bisa punya keahlian medis? Menurutku, dia cuma dokter selebriti yang dihebohkan. Qin Ming, kamu hari ini santai ya? Sampai keluar urusi urusan orang. Atau jangan-jangan, kamu dengan si pembuat onar ini. Ada hubungan khusus? Jujur saja. Ya, jujur saja. Kalian. Aku dan Yifei bersih, tidak perlu dijelaskan lagi. Justru kalian yang tidak punya batas dan kemanusiaan, buta hukum. Kalian berani melakukan ini. Saya takut masuk penjara. Wah. Ife, panggilannya mesra sekali. Kamu bilang tidak ada hubungan. Siapa yang percaya? Kami. Baru tahu nama lengkapnya. Tapi kamu sudah memanggil Yifei dan Qin Ming. Dengan lancarnya. Qin Ming. Kamu memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, membantu perempuan jalan ini. Mengambil cara orang lain. Sekarang masih berani. Berteriak-teriak di sini. Kamu benar-benar tidak tahu arti kata mati. Sayang, kalian bilang kami nyolong antrian. Dan memanfaatkan kekuasaan. Ada buktinya? Bukti? Lihat saja sikap kalian berdua. Ngapain butuh bukti? Fakta berbicara lebih keras. Fakta berbicara lebih keras. Keluar dari rumah sakit. Kilya, keluar dari rumah sakit. Cepat keluar. Keluar dari rumah sakit. Kalian. Ini urusan pribadiku, juga privasiku. Aku tidak mau menjelaskan banyak, tapi Dr. Qin. Dia bukan hanya dokter terbaik yang pernah kutemui, tapi juga teman masa kecilku. Aku tidak mau dia menerima tuduhan palsu. Kalian mau bukti? Ini. Ambil. Nyonya, dia ternyata punya bukti. Sejak pemeriksaan kehamilanku, setiap kali aku antre sesuai prosedur. Semua tercatat dengan rapi di sini. Kalian tidak bisa semena-mena memfitnah. Kamu. Begitu saja disobek olehnya, pasti ada yang disembunyikan. Mereka mau memasukkan, ya sudah pasti harus tampak sempurna. Buat orang seperti mereka, membuat data palsu seperti ini, bukanlah hal yang sulit. Kalau so wanita jahat ini berani menggoda direktur, pasti punya trik. Mungkin saja, kita meremehkannya. Nyonya, Sudah berkali-kali ku merima, malah semakin menjadi. Ya, masih bawa-bawa sampah ini? Tengah, sampah ini hanya membuktikan kebodohan dan kekonyolanmu. Tidak lebih dari itu. Kalian, gerombolan tak berguna. Sok panggil nyonya. Tidak tahukah siapa sebenarnya pemilik grup Ding Xuan? Siapa? Jangan-jangan kau bilang wanita jahat ini adalah nyonya sebenarnya? Benar. Aku saksi pernikahan mereka. Ada fotonya. Masih mau membantah? Tak Jizenka, Alhamdulillah. berani-beraninya mengajak suamiku menikah. Kau masih punya moral tidak? Keterbatasan kita dalam membayangkan kejahatan. Wanita jahat sekarang. Sudah sampai. Sejauh ini, berani pamer foto di depan istri sah. Wanita jalang berani menggelar pernikahan, bahkan bawa pacarnya sebagai saksi. Hari ini benar-benar membuka mataku. Keragaman makhluk dan tingkat kejijikannya. Kalian sungguh melampaui batas. Kalian, Qin Ming, jangan. kenapa? Biarkan aku menghajar mereka. Qin Ming, kau mau melanggar hukum? Memukul pasien? Kau dokter. Jika kau, Bertengkar dengan mereka. karirmu bisa hancur. Demi kau. Aku tak peduli lagi. Tidak, aku tak mau kehilangan dokter sebaikmu. Jika mau membantuku, aku rusak kena mereka. Tolong hubungi sekretaris Jiang. Mereka akan melindungiku. Jangan ragu lagi, cepat pergi. Aku peringatkan kalian, setiap gerak-gerik kalian direkam dengan jelas oleh kamera pengawas rumah sakit ini. Siapapun yang berani menyentuh Yifei lagi, Aku akan membuat kalian menyesal. Cepat pergi. Tak disangka, wanita jahat ini Ternyata punya pembantu. yang cukup bisa diandalkan. Kalau bukan karena dia, mungkin kita benar-benar dalam masalah. Nyonya, Sekarang Anda tidak perlu khawatir lagi. Kalau baca kita, akhirnya bisa melanjutkan. Permainan steady. Jiem Yuran, aku akan melawanmu. Wanita jahat ini,
kamu masih ingin berbuat jahat, ya? Boss by Datong. Sayang, Sayang, kenapa baru datang? Ini bukan grup Dingshuan. Boss Bai, Bos Bai, seorang bos besar. benar-benar datang. Sungguh tampan, sangat cocok dengan Nyonya. sayang, ada apa? Kamu dan Bayi baik-baik saja. Ceritakan pada suamimu jika ada yang menyakitimu. Aku pasti akan membalasnya untukmu. Sayang, apakah ada yang menyakiti aku dan bayi kita? Kamu akan menghajarnya untukku, kan? Tentu, kalian adalah orang yang paling kusayangi. Jika kalian disakiti, aku pasti akan membuat orang yang menyakiti kalian membayar 1000 kali lipat. Lihatlah pasangan ini, sungguh pasangan yang harmonis. Ya. Wanita jahat itu benar-benar tidak tahu diri, masih berani membawa bayi untuk bersaing dengan Nyonya Bai. Boss Bai, sebentar lagi akan melihat wajah asli wanita jahat itu. Dan menghajarnya habis-habisan untuk membela Nyonya Bai. Anakku, ada apa? Ibu, kenapa ibu datang? Ini semua salah Tante Li, memaksaku untuk bermain. Aku dengar kamu ada masalah di sini. Jadi buru-buru datang. Ibu, sayang, siapa yang tiga? Menyakiti kamu yang sedang hamil? Dingshuan, pasti akan membalas untukmu, kan Dingshuan? Ibu, aku tidak bisa melindungi Ranran dengan baik. Tapi masalah ini sampai mengganggu ibu. Sungguh tidak seharusnya. Tapi ibu tenang. Aku pasti akan menghajar orang yang menyakitinya. Dingshuan, aku harus menegurmu dengan serius. Emuran sedang mengandung putramu. Kalau sampai keguguran, nanti menyesal sudah terlambat. Iya bu, ibu benar. CEO Bai yang begitu besar terhadap mertua. Masih begitu sopan, sungguh teladan suami, Bu. Ibu jangan menyalahkan Dingshuan. Dingshuan biasanya kerja sangat sibuk, yang salah adalah wanita jahat itu. Iya tante, semua ini karena wanita jahat itu harus diberi pelajaran yang setimpal. Wanita jahat? Ada apa, Nyonya? Itu wanita jahat yang berusaha merusak hubungan CEO Bai dan Nyonya. Sekarang masih berbaring pura-pura mati. Dingshuan, kau selingkuh? Bu, jangan salah paham. Aku pada Ranran setulus hati. Lalu orang jahat yang mereka sebut, ada apa? Bu, aku juga tidak tahu. Tapi aku dengar Ranran bilang dia diganggu. Aku langsung buru-buru ke sini. Lalu APA lagi yang kau tunggu? Cepat beri dia pelajaran. Tenang Nyonya, meski orang jahat ini sengaja mengganggu Nyonya Bai, tapi untungnya Nyonya waspada. Tidak memberi kentangan terlalu banyak pada wanita jahat itu. Benar Bu, benar. Aku punya ini, cukup suntik wanita jahat itu sekali. Dia tidak akan bisa berbuat jahat lagi selamanya. Putriku pintar, tahu cara menghilangkan kekhawatiran. Kalau ada barang bagus ini, ngapain ditunda? Cepat lakukan. Masih di sini. Nunggu wanita jahat itu reinkarnasi? Aku segera pergi. Menghilangkan kekhawatiran kita. Setelah selesai, kita makan enak bersama. Selamat Nyonya. Mulai sekarang dunia akan benar-benar tenang. Iya, keluarga asli sangat penting. Untuk anak, bagaimana bisa diganggu oleh selingkuhan? Harus dibasmi sampai ke akar-akarnya. Sayang, ada apa lagi? Kau tidak tega ya? Sayang, aku memang tidak tega. APA? CEO Bai bisa berkata begitu? Jangan-jangan benar tidak tega pada wanita jahat itu. Bisa jadi, wanita jahat pandai memanipulasi. Apa kalian tidak tahu? Ada sekolah khusus yang melatih wanita untuk merayu CEO. Kurasa wanita jahat ini 80% lulusan sekolah itu licik sekali caranya. Sayang, apa maksudmu sebenarnya? Sayang, Dingshuan, kau biasanya terlihat jujur. Ternyata, kamu benar-benar demi orang jahat ini, di depan umum. Membuat Ranran malu seperti ini? Bu, Ranran, kalian salah paham. Salah paham? Baru saja kamu bilang tidak tega. Masih ada salah paham apa lagi? Ranran, kamu adalah istriku, dan di dalam perutmu masih ada anak kita. Bagaimana aku tega membiarkanmu melakukan hal yang begitu berat dan berbahaya? Jadi maksudmu? Maksudku, hal seperti ini pasti diserahkan pada pria sepertiku, kamu dan ibu. Lihat saja dari samping, ya. Tahu saja suami paling baik padaku dan anak. Memang harus Dingshuan, tahu menyayangi istri dan anak, dan juga punya otak. Tidak sepertimu, Bu. Ibu juga tidak hanya untuk meninggalkan menantu, lalu merendahkanku. Ini ibu tidak mengerti, langkah menantu ini. Bisa dibilang satu tembakan dua sasaran, tidak hanya menyelesaikan si pengacau, tapi juga melalui tangannya, menyelesaikan semuanya. Supaya orang tidak salah paham bahwa dia dan si kotor punya hubungan yang tidak bisa diungkapkan. Memang Bos Bai adalah Bos Bai. Pantasan bisa bisnis sebesar ini,
keberanian dan wibawanya. Bukan orang biasa bisa bandingkan. Baiklah, kalau begitu. Tingshan, Bersusah payahlah. menyelesaikan si jahat itu. Bu, ibu tenang saja. Urusan ini pasti ku selesaikan sampai tuntas. Tidak akan ada masalah lagi. Apa? Proyeksi bos baik bermasalah? Cepat tanya istri tentang keadaannya. Baik, aku segera menemuinya. Suami, Ada APA lagi? Sayang, perusahaan ada proyek besar, hampir selesai. Aku harus cepat balik sebentar. Lalu, si wanita jahat itu bagaimana? Sayang, kamu dan ibu urus dulu. Nanti aku balik urus sisanya. Kamu. Bu, sudah-sudah, jangan marah. Tingshuan ada proyek besar. Bukankah itu keberuntunganmu dan anak? Ah, urusan kecil seperti ini, kita urus sendiri, kebetulan. Langsung balas dendam sendiri, legakan hati. Benar, Nyonya. Seperti bos bayi yang begitu berjiwa bisnis. Dan selalu memikirkanmu dan keluarga, CEO seperti ini. Mungkin di bumi ini sudah hampir punah. Kalau bos bayi sibuk, Anda bisa melanjutkan rencana semula dan melakukannya sendiri. Setidaknya itu akan membuat Anda puas. Sebenarnya aku tidak ingin melakukannya, apalagi aku sedang hamil. Aku khawatir itu tidak baik untuk bayi. Nyonya, kami tahu Anda baik hati. Tapi bersikap baik pada orang jahat ini berarti kejam pada Anda dan bayi. Anda tidak boleh lemah di saat-saat kritis seperti ini. Jangan sampai Anda terlalu baik hati. Singkirkan dia. Anda juga punya anak. Dengan melakukan ini, tidakkah Anda takut karma akan menimpa anak Anda sendiri? Anak? Berani-beraninya Anda menyebut anak. Membiarkan Anda hidup adalah ancaman terbesar bagi anak-anak. Anak dalam perut Anda ini pantaskah disandingkan dengan anak Nyonya? Sungguh tidak tahu diri. Bahkan, hari ini sekalipun, Demi keterangan, masa depan sang putra kecil, kami harus membantu Nyonya menyingkirkan anak dalam perut Anda, agar Anda tidak bisa. menggunakan. Orang rendahan ini untuk request di kemudian hari. Kalian berdua wanita yang memutarbalikkan fakta dan berhati jahat. Kalian membantu kejahatan. Kalian akan menanggung konsekuensi yang sangat menyakitkan. Benar-benar membantu kejahatan. Hari ini, kalau tidak memberi hukum yang pantas, baru benar-benar membantu kejahatan. Hari ini kami memang ingin Bekerja baik-baik. memberi tentang seperti Anda yang sudah berdosi, agar kalian benar-benar mengubur impian itu. Diam. Aku bukan orang jahat. Lepaskan aku. Kurang ajar. Bos Lu, Anda baik-baik saja? Maaf Bos Lu, masalah di situ. Agak rumit, aku terlambat datang. Tidak apa-apa. Untungnya kalian belum datang selama ini. Aku bisa menyaksikan pertunjukan yang sangat menarik. Sekarang, saatnya untuk mengakhiri semuanya. Wanita tadi memanggil si jahat itu Bos Lu. Dia juga bilang kerja sama si Cheng adalah hasil negosiasinya. Cheng minang benar. Nyonya, Anda baik-baik saja? Nyonya, jangan-jangan Anda benar-benar takut padanya? Konyol! Aku takut padanya? Pada seorang residivis seperti dia? Hanya kalian yang bisa tertipu olehnya. Grup Lu. Diam! Kalau berani bicara sembarangan lagi, aku akan bertindak atas nama grup Lu. Manajemen mencemarkan nama baik orang lain, keluarga Lu. Jangan-jangan ini keluarga Lu yang masuk 10 besar dunia selama 3 tahun berturut-turut. Dan menduduki puncak Forbes? Benar? Keluarga Lu. Kamu. Lucu sekali, kalau cuma bilang bisnis yang kamu dapatkan, masih bisa dimaklumi. Sekarang malah menyewa figuran. Berakting sebagai bawahannya, memanggilmu Bos Lu. Bos Lu dari keluarga Lu lagi, dasar kamu. Kamu ini hidup di dunia sinetron ya, bermimpi indah sendiri. Aku bilang juga, mereka pasti. Pesan paket dari perusahaan penyewaan aktor. Pertama menyewa orang untuk procure jadi POSP. Lalu dirinya sendiri berpura-pura jadi direktur utama. Nah betul. Nah sekarang jadi masuk akal. Seorang direktur utama. Datang sendiri untuk pemeriksaan kehamilan, tidak ada yang menemani. Dan tidak lewat jalur VIP, kalau ini tersebar. Siapa yang percaya? Kalau ini semua aktor, maka jadi cocok. Oh begitu rupanya. Aku benar-benar jadi bodoh karena hamil, hampir percaya lagi dengan aku bisa goreng jahat ini. Tadi aku juga hampir percaya. Tapi merasa ada yang tidak beres. Sekarang sudah jelas semuanya. Kalau dia benar-benar direktur utama, buat apa datang ke sini? Menderita,
Dikeroyok, diam. Bos Lu hanya tidak ingin menggunakan hak istimewanya. Ingin menyelesaikan pemeriksaan kehamilan dengan rendah hati, tidak ingin membuat masalah. Untuk rumah sakit dan teman dokternya. Tak disangka ini bisa menjadi alasan kalian untuk meragukannya. Sudahlah. Sekretaris Jiang tidak perlu menjelaskan terlalu banyak pada mereka. Kita masuk. Mau pergi? Tidak semudah itu. Lepaskan. Tolong, ada orang memukul wanita hamil. Aktor ini benar-benar bersemangat ya, demi seorang penipu. Memukul wanita hamil, itu pun istri direktur utama. Bisakah dia menanggung konsekuensinya? Sekretaris Jiang. Dia yang berniat jahat duluan, bawahanku. Hanya membela diri, lagi pula kami. Tidak melukainya sedikit pun, dimanapun. Kami tidak perlu bertanggung jawab. Perutku sakit, anakku, kalian para pembunuh. Kalian tidak akan puas sampai membunuh anakku ya? Demi, Bos Lu. Hari ini aku akan membiarkanmu pergi. Tapi ini akan menjadi bukti di pengadilan nanti. Kejahatan kalian tidak akan kulewatkan satu pun. Ken Pelican, ini milikku, sekretaris keluarga Lu. Ini perampasan harta orang lain yang ilegal. Kamu ini, kejahatan? Kamu tahu ini kejahatan? Lebih baik kita laporkan ke polisi sekarang. Nanti lihat siapa yang lebih dulu ditangkap. Kalau kamu laporkan, bagaimana kalau polisi yang datang ternyata juga penipu? Kalian semua, drama belum cukup ya? Sudah, kamu. Yang paling penting sekarang adalah masuk dan lihat kondisi. Apakah bayi dalam kandunganku baik-baik saja? Kumpulkan semua bukti kejahatan mereka. Setelah pemeriksaan kehamilan, Lu langsung laporkan ke polisi. Tapi bos Lu, grup Lu, bos palsumu mau kabur nih? Stasiun darah ini malah cedera etik. Grup Lu, apa masih berhayal? Stasiun TV akan kasih kamu award pemeran pembantu terbaik? Cuma sayangnya kamu salah pilih orang. Tunggu kehidupan berikutnya saja. Tangkap semua pengacau medis ini. Ayo serbu. Wah, katanya si Shyamalan dan Majikan. Kok sekarang? Dekat Meju? Bunyonya memang. Orang terhormat mudah lupa ya. Mereka cuma pemain bayaran. Tugasnya cuma omong doang. Mau mereka bertindak? Itu pasti harga tambahan dong. Oh iya, HP bos lu kita kan rusak. Gimana mau transfer uang? Jangan-jangan mau cari. Bos bayi palsu itu yang bayar? Saya sarankan kalian minggirlah, biar saya pertimbangkan. Beri kalian keringanan di pengadilan. Maksudmu aku harus berterima kasih padamu? Anggap kamu juru selamat? Kamu itu dui penyelamat. Bos Lu, bagaimana kalau saya telepon bos Bai? Tidak perlu. Aku tidak mau ada hubungan lagi dengannya. Tapi bos Lu? Omong kosong. Kayaknya si pemain yang jadi bos Bai itu dapat job lain, tidak sempat melayanimu. Saran saya, sudah cukup, jangan buang-buang waktu dengan hal tidak penting. Kalian kata dalam tempurung. Licik dan rendah. Kata dalam tempurung, kamu mau kami menghargaimu? Bisa saja. Panggil bos Bai asli ke sini. Kami akan izinkan kalian periksa kehamilan. Bahkan kami akan. Minta maaf sungguh-sungguh. Mohon ampun. Baik. Kalau kami panggil dia, kalian harus minggir. Dengan patuh. Tentu. Tapi syaratnya, yang kamu panggil harus bos Bai asli. Jangan bawa pemain atau palsuan lagi. Sebaiknya jangan main curang. Soalnya, Di sini kami punya ahli identifikasi paling profesional. Bahkan jika ada tahi lalat yang hilang di tubuh, Nyonya pasti bisa mengenalinya. Halo, Bos Bai, saya Sekretaris Jiang. sekretaris Jiang, kamu di mana? Aku sedang mencari kamu. Suara orang ini kok mirip sekali. Dengan suara Bos Bai ya? Buat kalian mungkin terdengar sama, tapi buat aku banyak sekali kejanggalannya. Aku kasih tahu, orang ini bukan suamiku. Bos Bai, aku dan Grup Lucy sedang berada di Departemen Kebidanan Rumah Sakit Swasta Tinggi Kota. Tolong segera Grup Lucy, dalam 3 menit. Grup Lucy, kalau terlambat, semuanya akan sia-sia. Baik, aku sekarang sana. Tunggu aku. Berusi. Ini benar-benar Bos Bai atau bukan sih? Suaranya mirip Grup Lucy. Istri sahnya saja bilang, detail suaranya. Masih ada perbedaan. Dan sekarang, teknologi sudah sangat maju, memalsukan suara. Sangat gila. Tak kusangka, kemampuan anti penipuanmu cukup kuat ya. Dia berani mematikan telepon Bos Bai. Ini pasti ada penipuan. Grup Lucy. Menurutku, dia mungkin takut jika terus bicara. Grup Lucy akan ketahuan, makanya buru-buru ditutup. Hitungan mundur 2 menit. Grup Lucy. Nanti akan ketahuan benar atau palsu. Grup Lucy. Pasti akan jelas. Grup Lucy. Time count. Masih 2 menit. Grup Lucy. Berusi. Aku tidak punya waktu untuk bermain sandiwara denganmu. Grup Lucy. Nyonya tidak akan tertipu lagi oleh kalian. Serang. Lindungi direktur. Wah,
Dr. Qin, monyet-monyet ini bukan. Paula Benchuan yang dipanggil, Ken? Kau terus menerus menghina Ife. Mencari masalah dengannya. Setiap tindakanmu. Sudah kami dapatkan buktinya. Jangan kira karena kau hamil. Kami tidak salah kamu. Laporkan saja. Ayo laporkan. Suamiku bilang, Kami menghajar orang jahat, apapun yang terjadi, dia yang tanggung. Hanya dengan kalian, berani mengancamku? Kurasa sebagai dokter, apakah kau terlalu banyak memberi obat pasien? Sampai sendiri juga salah minum obat? Kalian sampah masyarakat. Sebentar lagi jadi orang tua, tapi tidak bisa bedakan hitam putih. Tidak takut memberi pengaruh buruk pada janin dalam kandungan? Dr. Qin, Anda terlalu khawatir. Yang kami lakukan sekarang, adalah membuat mereka tahu. dunia ini ada keadilannya, penipu, wanita, dan dokter tidak bermoral, tidak akan berakhir baik. Kamu. Dr. Qin, jangan pedulikan mereka dulu. Aku masih bisa melakukan pemeriksaan sekarang? Nomormu belum selesai. Aku akan mengantarmu. Sayang, kapan kamu datang? Kamu tidak peduli pada kami lagi? Sayang, aku sudah sampai di depan pintu. Sayang, Sayang, kenapa baru datang? sayang, ada apa lagi? Orang yang baru saja mengganggumu. Belum selesai? Belum, dia bahkan mengumpulkan banyak aktor. Dan pacar lamanya bersama-sama menggangguku. Apa? Siapa yang berani? Sayang, tenang. Hari ini, aku pasti akan memberinya pelajaran. Itu dia. Wanita itu. Bai Dingshuan. Kamu mau menghukum siapa? Sayang, kok kamu? Sayang, kamu. Bai Dingshuan, CEO Bai. Tidak tahu bagaimana kamu berencana menghukumku? Sayang, jangan takut. Aku tahu. Kamu hanya terpesona oleh si wanita licik ini, kan? Tidak apa, asalkan hari ini kamu bisa putus hubungan dengannya. Aku akan memaafkanmu, aku pasti tidak akan menyalahkanmu. Dingshuan, kamu bertemu dengan istri seperti Emuran, yang sangat pengertian, kamu harus menghargai kesempatan ini. Meskipun di luar kamu terpaksa bermain-main. Tapi seperti putriku yang pemaaf, langsung memaafkan. Lihat wanita itu, membuat CEO Bai marah. Tidak bisa bicara, benar-benar lucu. Berani datang ke sini, pamer di depan istri. Benar-benar tidak tahu diri. Sekarang CEO Bai pasti akan menghajarnya. Sayang, aku tahu, kamu hanya takut. Anak dalam kandunganku melihat kamu menghukum wanita ini. Benar? Tidak apa, biarkan dia sejak kecil. Menjadi lebih kuat, baru bisa menjadi penerus grup Dingshuan, yaitu menantu. Anakmu nanti akan menjadi CEO grup Dingshuan. Hal kecil seperti ini, tidak apa. Lebih baik kamu segera bertindak. Baik, Jia Miuran, kau suruh aku mulai, ya? Iya suami, cepatlah mulai. Suami, apa yang kau lakukan? Menantu, apa kau? Terlalu emosi? Sakura, Dia kan Emuran. Benar, dia bos Bai. Kalian semua. diam. Suami, apa maksudmu? Jelaskan padaku. Maksudku? Coba lihat apa yang telah kau lakukan. Bai Dingshuan, kau berani memukulku demi perempuan ini. Bos Bai, Anda akhirnya datang. TAPI, cukup tepat waktu. Grup Lu, 3 menit. Grup Lu, tepat waktu. APA, Bos Bai ternyata. Benar-benar dia yang panggil? Tidak, tadi Nyonya Bai juga menelepon. Bos Bai, ini pasti Nyonya yang panggil. Sayang, sudah saatnya begini. Masih membela Nyonya Bai MU? Tidakkah kau lihat? Bos Bai demi perempuan yang dia sebut. Dia sendiri sudah dihajar habis-habisan. Bai Dingshuan, jangan-jangan kau benar-benar terpesona oleh perempuan ini? Jangan-jangan kau benar-benar mau meninggalkan kami, ibu dan anak ini? Benar, anakku mengandung anakmu, penerus sah. Kau malah membela perempuan lain? Bai Dingshuan, kau masih punya hati nurani tidak? Benar, Bos Bai. Perempuan ini sangat lisik. Baru saja dia sendiri, tanpa sengaja bocorkan kalau anak di kandungannya. Siapa ayahnya belum jelas? Iya, dan dia dengan dokter itu juga tidak jelas. Barusan mereka berdua, bahkan berpelukan. Semua yang hadir bisa buktikan. Sayang, kau telah menderita. Suami, kau benar-benar nekat membela perempuan ini. Aku tanya, luka di wajahnya, siapa yang pukul? Perempuan ini dan para pemain yang mereka bawa. Mereka yang pukul. Miuran, aku tanya, luka di wajahnya, siapa yang pukul? Ini, bukan kami, bukan kami, bukan kami. Aku yang pukul. Kenapa? Kau tidak meninggalkan kami, Ibu dan anak ini. Demi perempuan jahat seperti ini? Jia Miuran, kau sendiri juga punya anak. Bagaimana bisa kamu tega melakukan hal kejam seperti ini? Kamu pantas disebut ibu? Kamu pantas disebut manusia?
Aku tanya kamu, apa yang sebenarnya kamu lakukan padanya? Seperti ini kan? Benar kan? Tidak, Dingxian. Dengar penjelasanku. Jelaskan. Lebih baik kamu memohon padanya untuk memberi kesempatanmu menjelaskan. Bai Dingxian. Kamu malah menyuruhku memohon pada si imut ini. Kamu tidak takut orang-orang akan membicarakanmu setelah ini tersebar? Kamu tidak memikirkan anakmu sendiri? Bos Bai, tenang dulu. Apa yang dikatakan Nyonya juga ada benarnya. Ini menyangkut urusan besar grup Dingshuan. Ya, benar. Jangan-jangan si imut ini menyebarkan rumor, sehingga Anda salah paham pada Nyonya. Aduh, tidak ada yang tidak bisa dijelaskan. Suami istri sebaiknya bicara baik-baik. Benar, menantu. Demi anak. Diam kamu. Jian Yuran, sekarang aku menyuruhmu untuk bersujud meminta maaf padanya. Dengar tidak? Kamu menyuruhku bersujud meminta maaf pada si imut ini di depan banyak orang? Kamu gila ya? Kamu yang gila. Sejak saat kamu berani menyakitinya, kamu sudah pantas mati. Masih ada waktu untuk menyesal. Tapi sebelum itu, kamu harus bersujud padanya. Minta maaf. Menyuruhku minta maaf pada si imut ini? Aku tidak salah. Aku tidak akan minta maaf. Tidak mau minta maaf ya? Kalau begitu, kembalikan villa dan mobil yang kuberikan padamu. APA? Baik, kamu benar-benar memanfaatkan kami ibu dan anak. Kamu tega melakukan ini demi si imut? Seberapa kejamnya kamu? Ini semua salah kalian sendiri. Kamu. Aduh. Ibu, Dingshuan menyuruhmu minta maaf. Ya sudah, minta maaflah. Di luar harus memberi muka pada suami. Apa yang biasa ibu ajarkan padamu? Kamu sampai lupa. Ibu, kenapa kamu juga? Anak, dalam situasi seperti ini, kamu tidak bisa melawan. Seperti telur melawan batu. Kamu mengalah dulu, atasi ini dulu. Nanti setelah Dingshuan tenang, semua ini akan berlalu. Kalau sampai dia benar-benar marah, mungkin. Cepat. Sudah cukup, Bai Dingshuan. Jangan berlama lagi. Sayang, dengar dulu penjelasanku. Dia pasti bisa menjelaskan, ini semua cuma salah paham. Bai Dingshuan, jelas-jelas kamu yang salah, main mata di luar. Aku sudah memaafkanmu, kenapa aku yang harus minta maaf? Ia menantu. Wanita di luar itu, niatnya tidak baik. Niatnya tidak baik, kamu mungkin sedang dibutakan olehnya. Sampai tidak tahu arah. Nanti kalau sadar, harta bisa habis ditipu. Sesal kemudian tidak ada gunanya, aku peringatkan kamu. Hari ini kamu harus memilih antara aku atau dia. Kalau ada dia, tidak ada aku. Sepertinya kamu belum paham situasinya. Antara kita, tidak ada pilihan, apalagi dia tidak berhak memilih. Dasar wanita tidak tahu malu, aku habis-habisan sama kamu. Minggir. Bai Dingshuan, kamu yang bilang sendiri. Atau aku yang bicara. Bos Lu, terkait perbuatan mereka yang menyakiti Anda, kami sudah lapor polisi dan ambil bukti. Resmi laporkan, lapor polisi, sekalian gugat. Sekretaris Jiang dari grup Lu, sok jagoan. Mau menakut-nakuti siapa? Jelas-jelas kamu sendiri. Tidak tahu malu mereka ke tempat Tiger Boss Bai. Mau dapat untung tanpa usaha, bilang apa lagi? Bos Bai dapat untung karena kamu. Proyek si Cheng katanya kamu yang dapatkan, dasar. Wanita jahat sok jadi Phoenix, acting terlalu banyak. Jangan-jangan sampai percaya sendiri, sayangnya. Kami dan Boss Bai tidak akan terdepo. Sayang, bagaimana kalau kita tunda dulu lapor polisinya? Ah menantu, aku tahu kamu ingin meredakan situasi. Tapi tidak bisa membiarkan orang jahat ini semena-mena. Luka di tubuhmu, waktu pemeriksaan kehamilan. Diam kamu. Pemeriksaan kehamilan, Bai Dingshuan. Kamu benar-benar suami yang baik, ayah yang hebat untuk anakku. Sayang, dengar penjelasanku. Penjelasan apa lagi? Waktu aku minta kamu temani, jawabanmu apa? Saat aku dan anakku diperlakukan tidak adil. Kamu di mana? Aku benar-benar ada urusan kantor. Omong kosong. Bilang tidak ada waktu. Selama masa kehamilan, tidak sekalipun kamu temani. Hari ini pemeriksaan terakhir, kamu tetap tidak bisa datang. Lalu waktu dia periksa kandungan kamu ada waktu? Sayang, aku tahu salah, kasih aku kesempatan lagi. Lihat, Bai Dingshuan, kamu sudah dibutakan oleh nafsu. Kamu panggil perempuan lain, sayang, dan temani dia periksa kandungan? Bai Dingshuan, kamu maksud apa? Bahkan jika Emuran bisa memaafkan segalanya. Tapi tidak boleh biarkan dia semena-mena seperti ini. Kamu mau taruh muka grup Dingshuan di mana?
Ebyo. Dingshuan, bagaimana bisa kamu seperti ini? Terhadap aku dan ibu, kamu kenapa sebenarnya? Dia sudah dirasuki setan karena perempuan itu. Dia benar-benar tidak kenal keluarga. Anakku, nasibku sial sekali. Diam. Jaga mulut kalian berdua. Kalau berani tidak hormat lagi padanya, jangan salahkan aku. Sayang. Kasih aku kesempatan lagi, boleh tidak? Jangan sentuh aku. Aku jijik. Sayang, aku benar-benar tahu salah. Aku mohon kasih aku kesempatan lagi. Aku bersumpah tidak akan ada kedua kalinya. Aku bisa kasih kamu kesempatan. Tapi dia tidak. Sayang, mereka yang cari masalah, aku pasti tidak akan biarkan mereka. Kita ini satu keluarga, aku masih ayah anakmu. Boleh tidak? Aku tidak punya keluarga seperti kamu, anakku. Juga tidak punya ayah seperti kamu. Dingshuan kamu dengar? Dia bohong padamu, anak dalam kandungannya. Bukan anakmu, demi proyek itu. Dia main serong dengan orang lain, sampai dibuang. Baru dia tuduh kamu yang bertanggung jawab. Kamu masih tidak mengerti? Ayah Boss Bai. Dia sendiri yang bilang berhasil dapatkan proyek si Cheng. Masa iya dia bisa? Lagi pula kamu ini Boss Bai. Mana mungkin butuh dia cari bisnis? Perempuan seperti ini berani buat rumor. Kamu tidak boleh simpan di sampingnya. Kerjasama proyek si Cheng ada masalah. Jangan-jangan, Jangan sebut proyek si Cheng denganku. sayang, Kamu tidak layak. sayang, kerjasama si Cheng kan sudah kamu setujui untukku. Kenapa masalah ini muncul lagi? Itu dulu, tapi sekarang berbeda. Sayang, apa maksudmu? Aku sudah menyiapkan rencana lengkap. Prospek pengembangan tanah itu dan rencana jangka panjangnya. Tidak ada yang lebih paham dariku. Bai Dingshuan. Sudah sampai saat ini, kok kamu masih saja terlalu percaya diri? Ya, aku pernah ingin mengambil tanah itu. Untuk menenangkanmu. Aku ingin menutupi kekurangan dana grup Dingshuan. 10 miliar, tapi sekarang semuanya hancur karena ulahmu sendiri. Aku. Ini tidak mungkin. Kamu lihat sendiri. Ini. Siapa yang merobeknya? Jie Miuran, kamu yang merobeknya? Aku yang robek, agar wanita ini tidak mendapatkannya. 1 sen pun. Aku ulangi, jangan panggil dia wanita. Dingshuan, ada apa denganmu? Emiuran melakukan ini untukmu. Dan juga untuk kebaikan keluarga ini. Diam. Untukku, segalaku akan hancur karena dia. Sayang, kita pulang sekarang, buat kontrak baru. Bagaimana? Berhenti. Seperti yang kamu lihat, kamu sudah tidak punya kesempatan. Boss Lu, sesuai perjanjian PRA Naika. Semua klausul ada di sini. Tanda tangan. Keluar dengan tangan kosong. Keluar dengan tangan kosong. Dingshuan. Apa ini? Sayang, aku tahu salah. Apa yang terjadi? Boss Bai ini malah berletat. Dan dengan tegas memanggil wanita itu, sayang. Ya, lebih lancar dan manis dari panggilan, Nyonya. Apa hubungan mereka sebenarnya? Dingshuan, apa yang terjadi? Kenapa memanggil wanita ini sayang? Lalu aku apa? Dulu sudah disepakati. Asalkan Miuran melahirkan anak, kamu akan memberinya pernikahan megah. Tapi sekarang, anak ini hampir lahir, kamu menyebut wanita jahat ini istri? Jelaskan pada kami. Jelaskan. Kenapa kamu? Kamu harus menjelaskan. Kamu tidak pantas mendapatkanku, Boss Bai. Coba berikan penjelasan. Sayang, Sayang, aku istri aslimu. pergi. Sayang, Jangan panggil aku sayang, aku jijik. Yifei, aku tahu salahku. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Kamu tidak bisa hidup tanpaku. Atau keluarga lu di belakangmu? Tentu saja aku tidak bisa hidup tanpamu. Apa kau lupa, perasaan kita selama bertahun-tahun? Kamu pernah bilang, setelah anak kita lahir, kita akan mengajaknya keliling dunia. Bagaimana bisa kamu tega? Begitu lahir, dia tidak akan punya ayah. Jangan jadikan anak sebagai tameng. Kamu tidak layak menjadi seorang ayah. Kamu tahu ibuku. Dulu bunuh diri karena ayahku. Sampai sekarang, aku belum memaafkannya. Beraninya kau pikir
Aku akan memaafkanmu sekarang. Yi Fei. Aku benar-benar tahu salah, tapi anak kita tidak bersalah. Berikan aku kesempatan lagi untuk memberi anak kita keluarga yang utuh. Demi anak kita, aku akan berubah total. Percayalah padaku. CEO grup Dingshuan yang terhormat. Bisa merendahkan diri seperti ini. Siapa sebenarnya wanita ini? Mungkin bukan siapa-siapa, kurasa. Dia jago merayu. Siapa tahu diranjang. Dia punya trik khusus. Dengan kelakuannya, mungkin saja. Dia menyihir Bos Bai. Bai Dingshuan, banyak orang melihat. Jaga wajahmu. Sayang. Aku mencintaimu dan anak kita. Aku benar-benar menyesal. Aku tidak akan menceraikanmu, tidak akan. Cinta. Kamu cinta anak kita. Lalu dia? Kamu bilang cinta padaku, tapi selingkuh di belakangku. Kamu benar-benar pencinta sejati ya. Angkat dia. Jangan sentuh suamiku. Jangan sentuh suamiku. Pergi. Bai Dingshuan. Apa kau kena sihirnya? Meskipun dia istrimu, tapi kau adalah CEO grup Dingshuan. Berdasarkan apa kamu bersujud padanya? Wanita jahat, rekan APA yang kau berikan padanya? Menantu. Sadarlah, Dia hanya. wanita yang ingin naik pangkat, meski dia istrimu. Lalu apa? Makanan, minuman, barang-barangnya, mana yang bukan uangmu? Perlukah kau merendahkan diri di hadapannya? Jangan bicara lagi. Aku tetap akan bicara. Bukankah kau bilang? Proyek di perusahaanmu. Akan segera mendapat 500 juta. Nanti kau akan sangat kaya. Kau tak perlu lagi melihat wajahnya. Aku koreksi, 500 juta hanya. Investasi awal proyek ini, nanti, akan ditambah menjadi 2 miliar. APA? Tapi sekarang, aku tarik investasi. Our miliar. Ding Huan, kau dengar? Dia hanya ingin uang. Bilang padanya, jangan mimpi. Benar, menantu. Kaulah CEO grup Dingshuan. Kaulah kepala keluarga. Dia meninggalkanmu. Tak bisa hidup, kau tak perlu melihat wajahnya. Aku yang menikah masuk. Apa katamu? Aku bilang, aku menikah masuk keluarga lu. Kau dengar? Tidak tahu, tidak mungkin. Ini lelucon apa? Bos Bai bilang dia menikah masuk. Astaga, Bos Bai ternyata menantu masuk. Kalian ngapain? Pak, wanita ini bukan hanya merebut sumber daya umum, tapi sebagai wanita. Dia memukulku dan anak dalam kandunganku. Benar, tolong adili dengan adil. Tegakkan keadilan. Belalah kami dengar ada insiden kekerasan di sini. Jangan takut. Kami sedang mengajari wanita, membela hak wanita. Kami tidak salah, benar. Wanita ini memaksa Bos Bai menikah masuk. Masih ada hukum tidak? Sebenarnya apa yang terjadi? Mereka menghancurkan mobilku, merugikan propertiku, dan menyerangku, bahkan mau menggunakan obat terlarang. Menyakiti saya dan bayi dalam kandungan saya. Saya tidak menerima mediasi untuk masalah ini. Lakukan apa yang harus dilakukan. Mohon kalian menyelidiki dengan serius. Itu karena kamu sendiri tidak tahu malu. Pak, mohon lihat dengan jelas. Benar. Kalau kami tidak membantu Nyonya Bai, wanita jahat ITU akan menginjak-injak Nyonya Bai. Kami simua. Ini semua untuk menegakkan keadilan. Di siang bolong merusak mobil dan memukul orang. Pailangnya menegakkan Cadillac. Laju pila. Mobil Maybach di luar itu, ada apa? Pak, mobil itu milik suami saya. Kami merusak mobil sendiri. Tidak ada masalah, kan? Benar, itu mobil Bos Bai. Nyonya Bai mau diapakan juga, Bo. Benar, merusak mobil sendiri. Tidak mungkin melanggar aturan, kan? Kamu bilang siapa suamimu? Siapa suamimu? Sayang, cepat jelaskan. Pergi. Bai Dingshuan, kamu hila ya? Kamu kan CEO grup Dingshuan. Semuanya milikmu, kamu tidak perlu takut padanya. Aku jujur memberitahumu. Semua yang kumiliki hari ini, itu berkat dia. Semua diberikan keluarga lu. Puas dengar itu? Apa katamu? Sudah. Jangan main sandiwara lagi. Cepat tanda tangani surat perceraian. Tidak, aku tidak akan menandatanganinya. Mana surat cerai? Sayang, dengar penjelasanku. Aku benar-benar mencintaimu. Langit dan bumi menjadi saksi. Tulus hati. Sebenarnya semua ini sudah kamu rencanakan dari awal. Setelah tahu identitasku, kamu sengaja mendekatiku. Tujuannya hanya untuk menginjakku dan meraih kesuksesan.
Aku benar-benar mencintaimu. Kamu pikir aku sama sekali tidak menyadarinya? Kamu bilang ingin berbisnis, aku bekerja keras di belakang layar. Memberimu proyek. Kamu tidak benar-benar berpikir. Dengan kemampuanmu yang sedikit ini bisa sampai sekarang? Tidak, semua yang kumiliki hari ini adalah hasil kerjaku sendiri. Aku punya kemampuan untuk mengembangkan klien. Bai Dinghuan, apa yang dia katakan? Bukannya kamu bilang padaku, grup Ding Xuan semuanya hasil jerih payahmu sendiri. Dia berbohong, kan? Diam. GM Yuran. Mari kita akhiri di sini. Aku tidak percaya semua ini karena wanita jahat sepertimu. Aku akan melawanmu. Berani-beraninya melakukan kekerasan di depan kami, ikut kami untuk diperiksa. Kenapa kalian menangkapku? Tangkap dia wanita. Jangan macam-macam. Sayang, dia yang selalu menggangguku. Semua yang dia katakan tidak ada hubungannya denganku. Demi mengejar kekuasaan, kau benar-benar tidak memilih cara. Bukankah dia wanita yang paling kau cintai? Kenapa buru-buru ingin lepas tangan? Aku bersumpah mulai sekarang tidak akan ada hubungan lagi dengannya. Aku mohon. Beri aku kesempatan sekali lagi, ya. Bai Dingxuan, lihatlah dirimu sekarang. Apalagi yang membuatku ingin bertahan? Sayang, kalau bukan karena aku tadi, kau pasti terluka. Akulah pria yang bisa melindungimu. Tanpamu, polisi juga tidak akan membiarkannya berhasil. Yang lebih penting, tanpamu aku juga tidak akan mengalami semua ini hari ini. Jangan kira dengan sedikit darah, aku akan luluh. Kepura-puraanmu tidak akan menyentuhku lagi. Selanjutnya mohon bantuannya. Ini semua salah paham, semua ini karena hasutan orang. Dia terus menyebut-nyebut wanita. Membuat kami mengira. Ya, dia yang memulai, kami semua tidak bersalah. Penonton, lagipula kami sedang hamil, Anda pasti tidak akan. Aku tegaskan sekali lagi. Aku tidak menerima mediasi untuk hal ini. Mohon tangani dengan serius. Nona Lu, tenang saja, kami bekerja sesuai aturan. Selain itu, aku curiga Bai Dingxuan terlibat poligami. Mohon selidiki juga hal ini. Yifei. Aku masih harus periksa kandungan, mulai sekarang. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Yifei, sebenarnya kau selalu memandang rendah aku, ya? Yang memandang rendahmu hanya dirimu sendiri. Baik, ikut kami untuk diperiksa. Tidak, ini tidak ada hubungannya dengan kami. Menurut data, kerugian materi dan mental yang kalian timbulkan pada Nona Lu, totalnya mencapai 1,05 miliar dolar AS. 1,5 miliar dolar AS. Uang sebanyak itu. Ban akan segera menyita semua aset kalian. Masa sih? Maybach itu cuma bernilai beberapa juta saja. Dan HP ini juga nggak berharga. Kalau digabung, nggak mungkin sampai segitu banyaknya. Apa kalian sudah menyelidiki dengan jelas? Wanita ini, jangan-jangan dia kasih data palsu ke kalian. Dia jelas-jelas mau nipu kita. Ini kan jelas-jelas pemerasan. Iya, dia bisa menipu bos Bai sampai bingung. Kalian, coba periksa lagi baik-baik. Kamu meragukan kami? Kamu tahu siapa dia? Emang siapa lagi? Cuma wanita yang ngarep naik jabatan. Iya, dia bukan cuma wanita, tapi juga penipu. Aku sangat curiga, uang di tangannya pasti uang haram. Serius deh. Ini hasil investigasi kami, lihat sendiri. Beneran? Banyak banget uangnya. Menurut investigasi, Nona Lu adalah orang terkaya di Haicheng. Putri grup Lu, kekayaannya. Bahkan kalau kalian semua digabung, nggak nyampe sepersekiannya. Dan Maybach yang kalian rusak itu adalah edisi peringatan terbatas global, cuma ada 3 di dunia. Harganya bukan beberapa juta, tapi 100 juta dolar AS. Masa sih? 100 juta. Bisa sampai segitunya? Gimana ini? Meski Nona Lu biasanya rendah hati, tapi bukan alasan buat kalian menghinanya. Kerugian materi dan mental yang kalian timbulkan padanya cukup buat kalian mendekam seumur hidup. Kalau nggak mau dipenjara, boleh juga. Lo mau gimana? Dalam seminggu, lunasi semua kerugianku. Yolo, 1 miliar dolar AS, gue mau cari di mana? Uang sebanyak itu buat balikin ke elu? Kalau gitu ikut mereka aja, manusia. Harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Nggak ada waktu buat merugi sini. Mending mikirin gimana cara ganti rugi, dia sudah tegaskan. Nggak mau mediasi. Kan elu sudah putri orang terkaya, masih kurang segitu doang? Ngapain dipersulit? Orang kaya kayak elu. Pelit banget sih. 1 miliar dolar AS di mulut elu cuma segitu, Mbak. Buka mulut doang mau hapus semua tanggungan.
Siapa yang tahu omonganmu benar atau bohong? Aku nggak percaya. Kamu sanggup segitu hebatnya? Di depan fakta kalian masih mau cari-cari alasan. Waktu kalian gebukin dan rusakin mobilku, seharusnya udah mikir konsekuensinya kayak gini. Kalau nggak percaya, ya serahkan ke hukum yang putusin. Kamu harusnya tuntut Jae-myuran. Kita semua kan nggak bersalah. Apa katamu? Iya, dia yang ngasih semangat. Kita nggak bersalah, jangan sampai salah orangnya. Lagi pula nanti kamu masih mau periksa kehamilan di sini. Melahirkan, pasti sering ketemu. UAPA Ribbit, buat apa sampai segitunya? Kalau anakku lahir di rumah sakit yang sama dengan anak-anak kalian, aku khawatir dia bakal ketularan jelek. Kamu juga nggak rugi apa-apa. Ngapain dipermasalahin? Berani bikin, nggak berani tanggung? Mimpi kali. Sekarang suruh aku nggak usah peduli? Udah telat. Jae-myuran, perempuan jahat. Ini semua salahmu. Kamu aja nggak tahu situasinya udah ngomong sembarangan. Kamu marahin aku ngapain? Barusan siapa yang kayak anjing? Lompat, ada masalah malah kabar? Kamu juga? Bukan jago nyembah dia? Kok hal kayak gini? Nggak diteliti dulu? Ngapain pukul aku? Ini semua gara-gara si perempuan bajingan ini. Bikin kita utang segitu. Hutang 10 miliar ini. Kamu bayar sendiri. Baik. Dulu waktu aku masih istri Bubai, kalian pada sungkeman nyembah aku. Sekarang ada masalah, langsung injak-injak ya? Dasar bajingan. Teriak-teriak gebuk bajingan, malah bikin kita kena getahnya. Sok-sokan bilang diri, istri bos grup Dingshuan. Menurutku, Camilo bajingan paling tak tahu malu. Kalian berdua, berani ngomong gitu? Kalau bukan kalian berdua, yang asal nyemangatin aku, bakal kayak gini? Nona Lu, kamu lihat kan? Dari awal sampai akhir perempuan inilah yang ngasih semangat. Kalau dari awal kita tahu, pasti nggak bakal kayak gini. Ya betul Nona Lu, perempuan ini, dia yang rebut suamimu, fitnah kamu bajingan. Kita kan nggak bersalah. Iya betul, kita nggak bersalah, jangan sampai tertipu dia. Tenang, satu persatu masalahnya nggak akan aku lewatin. Oak, ternyata kalian berdua perempuan jahat. Sekarang kalian berani merendah-rendah? Mendekati wanita ini, 10 miliar ini, jangan ada yang berani kabur. Kalau mau mati, kita mati bersama. Kau mau mati, masih mau menyeret kami? Biasanya sok baik, ternyata kau hanya manis yang tak tahu malu, masih mau menyeret kami sebagai tameng. Aku tidak akan memaafkanmu. Cukup. Sayang, Jae-myuran. Aku bukan suamimu. sayang, meski kita belum menikah, tapi perasaan selama bertahun-tahun ini nyata, kan? Kau lupa dengan Samuel yang kau ketahukan dulu padaku? Apa kau tega melihatku dan bayi ini dijebloskan ke penjara? 10 miliar ini, aku benar-benar tidak bisa melunasinya. Benar, Dingshuan, meski kau tidak memikirkan kami, setidaknya pikirkan anak ini. Jika Emyuran masuk penjara, anak ini setelah lahir tidak akan punya ibu. 10 miliar. 10 keturunan pun kami tidak bisa melunasi. Benar. Pikirkan anak ini, ya. Jika anak ini nanti, Punya ibu yang seorang narapidana. bagaimana anak ini bisa hidup setelah lahir? Yifei, sebagai calon ibu juga. Kasih aku muka, jangan teruskan ini. Kasih muka? Bai Dingshuan. Jangan malu-maluin. Siapapun yang menyakiti anakku, Lu Yifei, tidak akan kulepaskan. Maaf, silakan. Kalian ikut aku. Nona Lu, jangan. Yifei, lepaskan aku. Jangan. Diam. Anaknya baik-baik saja. Yifei, apa rencanamu ke depan? Benar-benar tidak mau memaafkannya? Dia menipu aku dan anak ini. Suami seperti ini, ayah seperti ini. Aku dan bayi tidak bisa menerimanya. Jika nanti anak ini besar dan terus bertanya tentang ayahnya, bagaimana? Aku akan memberitahunya. Ayahnya Punya anak lain. hampir membuatnya tidak bisa lahir ke dunia ini. Dia tidak pantas menjadi ayahnya. Aku akan menjadi pendukung kuatnya. Selalu menemani dia. Melihatmu begitu kuat, aku jadi lega. TAPI. Untuk berjaga-jaga, apa kamu tidak berpikir saat anak belum lahir ke dunia ini? Mencari ayah lagi untuknya. Ini
Saat ini aku belum punya pikiran seperti itu. Tapi nanti saat waktunya tiba. Benar-benar bertemu orang yang berjodoh, dan dia kebetulan cukup baik untuk menjadi ayah anakku. Aku akan mempertimbangkannya. Sayang, Jangan banyak bicara, tanda tangani ini. Dan panggil aku Bos Ru. Kalau bukan untuk membuatmu menandatangani perjanjian ini, seumur hidupmu. Jangan harap bisa bertemu aku lagi. sudah kubilang, aku tidak mungkin menandatangani. Kenapa? Tidak rela melepas status menantu keluarga Lu. Yifei, sekarang anak sudah lahir. Kenapa kamu tidak bisa memberiku kesempatan lagi? Aku benar-benar bisa berubah. Ibuku bilang, anjing tidak bisa berhenti makan kotoran. Kamu tidak mau tanda tangan juga tidak apa. Aku punya banyak cara. Untuk membuatmu pergi dengan tangan kosong. Lu Yifei, kamu memutus jalanku. Semua ini karena kamu memaksaku. Siapa? Keluar. Lu Yifei, tanpa aku, kamu hidup dengan senang. Bai Ding Xuan. Apa yang kamu mau? Apa? 2 bulan, akhirnya aku menemukanmu. Bai Ding Xuan, tenanglah. Kamu bertindak semaumu seperti ini, tidak akan berakhir baik. Kamu membuatku dari direktur grup yang terhormat. Menjadi gelandangan yang diejek semua orang. Kamu tahu bagaimana aku hidup selama 2 bulan ini? Ini salahmu sendiri. Kamu tidak punya niat baik. Seharusnya sudah memikirkan konsekuensi hal ini. Dulu aku begitu merendahkan diri untuk memohon padamu. Memberiku satu kesempatan, aku bahkan tidak peduli malu. Sampai bersujud padamu, tapi kamu begitu kejam. Menendangku pergi. Tapi, selama 2 bulan ini, aku hidup susah. Berebut makanan dengan anjing liar. Aku belajar banyak hal. Jangan gegabah. Kalau kau benar-benar nekat, tidak akan bisa diperbaiki lagi. Tidak bisa diperbaiki? Aku sudah terjepit sejak lama, dan semua ini adalah ulahmu. Kau membuat hidupku sengsara. Maka kita berdua sama-sama tidak akan bahagia. Bai Ding Xuan, kalau kau tidak meletakkan pisau itu sekarang, semuanya benar-benar akan hilang. Letakkan pisaunya, kembalilah. Semua masih bisa diperbaiki. Sudah terlambat. Perjanjian cerai belum berlaku. Asalkan aku membunuhmu, semua harta atas nama anak akan menjadi milikku. Semua ini kau yang memaksaku melakukannya. Matilah kau. Lepaskan aku. Kau pikir setelah kejadian seperti ini, aku akan membawa anak sendirian? Ini pelacak. Begitu aku menekannya, dalam 10 detik akan ada yang datang melindungiku. Dasar wanita jahat. Tak kusangka, inilah wajah aslimu. Ini juga pilihanmu sendiri. Bawa dia pergi. Baik. Lepaskan aku. Lu Yifei, kau akan mati mengenaskan. Matilah kau. Sayang, meski kau tidak punya ayah, ibu akan membuatmu tumbuh bahagia dan sejahtera.